Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas, bab 1 dari The Innovator's DNA. Langsung dari sumbernya. Betul, kita coba bongkar nih, apa sih rahasianya orang kayak Steve Jobs atau Jeff Bezos? Iya, kok bisa ya mereka punya ide-ide gila yang mengubah dunia gitu? Apa ini bakat doang? Atau jangan-jangan ada polanya? Slogan Think Different itu kan keren, tapi gimana caranya? Nah, itu dia. Yuk kita gali bareng-bareng. Pertanyaan besarnya kan sering gini, inovator itu bakat dari lahir atau bisa diciptakan? Banyak yang nanya gitu, dan risetnya nunjukin ini tuh bukan cuma soal genetik atau bakat terpendam aja loh. Oh ya, gimana tuh? Jadi, dari wawancara ratusan inovator sama ribuan eksekutif, kelihatan banget kalau kemampuan inovasi itu erat kaitannya sama perilaku. Ada 5 skill kunci. 5 ya? Oke, apa aja tuh? Ada 5. Dan yang menarik, 4 di antaranya itu perilaku aktif yang bisa dilatih. Wah, menarik. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, katanya ini intinya mengasosiasi. Associating ya, kemampuan otak buat nyambung-nyambungin ide, pertanyaan, atau masalah dari bidang yang kelihatannya jauh banget gitu. Kayak kata Steve Jobs ya, kreativitas itu cuma nyambungin titik-titik. Contohnya siapa tuh? Mark Benioff ya? Bener, dia lihat software enterprise, terus lihat model bisnisnya Amazon, digabungin jadi Salesforce. Keren kan? Keren banget. Nyambungin yang nggak kepikiran orang lain. Dan asosiasi ini sering muncul di persimpangan pengalaman yang beda-beda. Ada istilahnya Medici Effect. Oh, jadi makin banyak pengalaman beda, makin banyak bahan buat disambungin gitu ya? Persis, dan bahan itu datangnya dari 4 skill perilaku lainnya. Jadi asosiasi itu hasil, bukan penyebab utama. Oke, paham. Nah, skill perilaku pertama apa nih? Yang pertama, bertanya, questioning. Inovator itu, nggak ada capeknya nanya. Iya. Nggak gampang nerima jawaban standar gitu aja ya? Bener. Mereka terus nantang status quo, nanya kenapa begini, kenapa nggak begitu. Kayak Jobs nanya, kenapa komputer perlu kipas? Atau kayak di PNG itu ya, si Aggie Loveley, selalu mulai dari konsumennya siapa, maunya apa. Tepat. Dan bukan cuma banyak nanya, tapi pertanyaannya itu loh, sering provokatif, ngebongkar asumsi. Gimana tuh polanya? Biasanya mulai dari apa yang ada sekarang, buat paham situasi. Terus, nah ini kuncinya, pindah ke bagaimana kalau. What if ya, buat bayangin kemungkinan baru. Betul. Itu maksa kita lihat dari sudut pandang lain. Oke, dari bertanya, terus kemana? Ke mengamati. Observing. Mereka ini pengamat ulung. Kayak detektif ngeliatin dunia sekitar. Ngamatin apa aja tuh biasanya? Perilaku orang. Terutama itu. Perilaku pelanggan. Nyari tahu apa yang nggak beres. Apa yang bisa dibikin lebih baik. Kayak Scott Cook di Intuit. Oh iya, yang bikin Quicken itu kan? Dia ngamatin banget gimana orang ngatur duit ya? Banget. Dia cari pekerjaan apa sih yang sebenarnya pengen diselesain orang. Dan sering banget nemuin ide dari ngelihat solusi sementara atau workarounds yang orang pakai. Solusi sementara maksudnya? Iya, cara-cara seadanya yang orang lakuin karena nggak ada solusi ideal. Nah, itu sinyal kuat ada peluang inovasi. Dan ngamatinya nggak cuma pakai mata loh. Oh, pakai semua indera gitu ya? Iya, buat nangkep nuansa. Pengamatan mendalam ini bisa jadi pemicu pertanyaan, bagaimana kalau tadi? Nyambung ya ternyata. Oke, skill ketiga. Berjejaring. Networking. Tapi ini beda kayaknya ya? Beda banget. Ini bukan networking buat cari kerja atau naikin jabatan aja. Terus buat apa dong? Buat cari ide, perspektif baru, mereka sengaja banget cari orang yang latar belakangnya, keahliannya, cara pandangnya tuh beda jauh sama mereka. Contohnya? Kayak waktu bikin Uber itu ya? Iya, Garrett Camp itu ngobrol sama banyak orang dari macam-macam kalangan pas ngembangin idenya. Tujuannya buat dapat masukan dari sudut pandang yang nggak dia punya. Jadi intinya ketemu orang beda biar dapat ide seger ya? Benar. Ini kayak konsepnya Ron Bird soal celah struktural. Ide yang biasa di satu grup bisa jadi terobosan di grup lain. Wah, masuk akal. Kayak contoh jus manggis Zango itu ya? Nemuin ide dari ngobrol sama orang lokal di Asia Tenggara. Nah, itu dia. Nyambungin pengetahuan lokal sama industri di Amerika. Oke, skill keempat. Ini yang terakhir ya? Bukan, keempat ya. Maaf, ini yang keempat ya. Tadi kan mengasosiasi, bertanya, mengamati, berjejaring. Oh iya, ini yang keempat. Berjejaring. Oke, sip. Jadi, berjejaring itu penting buat dapat ide dari luar lingkaran kita.
Nah, yang kelima apa nih? Yang kelima, ini soal aksi. Bereksperimen. Experimenting. Wah, ini kayaknya seru nih. Maksudnya gimana? Coba-coba gitu? Iya, para inovator ini tukang coba. Mereka nggak takut nyoba pengalaman baru, bongkar-bongkar produk, atau proses buat ngerti cara kerjanya. Kayak Michael Dell bongkar komputer ya? Atau Jeff Bezos? Betul. Bezos kan mulai Amazon itu sebagai eksperimen kecil-kecilan, jualan buku online doang awalnya. Jadi ada beberapa cara ya buat eksperimen ini. Ada 3 cara utama. 1, nyoba pengalaman baru. Misalnya tinggal di luar negeri, belajar skill aneh. 2, bongkar-bongkar. 3, nah ini penting, uji ide pakai prototipe atau pilot project. Jadi nggak cuma mikir tapi langsung dicoba gitu ya? Harus. Ini cara belajar paling aktif. Dapat data beneran, mana yang jalan, mana yang enggak. Tapi, ya itu butuh keberanian. Keberanian buat gagal maksudnya. Justru itu. Gagal itu dianggap bagian dari proses belajar, bukan akhir dunia. Oke, jadi 5 DNA ini mengasosiasi, bertanya, mengamati, berjejaring, sama bereksperimen. Ternyata nyambung semua ya. Banget. Mengasosiasi itu kayak otaknya, tapi dipicu dan diasah terus sama 4 perilaku tadi. Nanya, ngamatin, ngobrol sama orang beda, dan nyoba-nyoba. Dan yang menarik, inovasi itu mulainya dari tindakan ya. Bukan cuma mikir. Beda sama eksekutif biasa yang fokusnya eksekusi aja. Iya, risetnya bilang gitu. Dan gak harus jago di kelimanya kok. Punya kombinasi kekuatan di beberapa skill ini aja udah bisa jadi pembeda. Jadi ini bukan semacam sihir atau bakat khusus ya? Bukan, ini skill yang bisa dilatih. Dan ngelatih skill ini nggak cuma bikin ide baru muncul, tapi bisa ngaruh ke karir juga loh katanya. Mengubah perilaku bisa mengubah cara kita mikir. Keren banget. Nah, jadi kesimpulannya, DNA inovator ini bisa kita bangun sendiri ya? Betul sekali, tinggal memulai dari mana. Oke, sebagai penutup nih, mungkin pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Dari kelima skill tadi, bertanya, mengamati, berjejaring, bereksperimen, yang semuanya bikin kita makin jago mengasosiasi, kira-kira mana satu skill yang paling bikin Anda penasaran buat dicoba minggu ini? Apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda lakuin buat mulai latihan dan benar-benar berpikir beda? Coba direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.